Oke. Kita mulai teman-teman. Jadi nanti akan ada 3 materi. Di sesi 1 atau materi yang pertama kita akan mempelajari dasar machine learning melalui pemrograman Python. Nah, kemudian yang kedua nanti kita akan mulai belajar terkait dengan data, pengolahan data dan penyajian data. Dan yang ketiga kita akan mempelajari dasar machine learning menggunakan library yang disediakan oleh Python. Nah, sebelumnya jadi di sini adalah sebuah alur yang akan terjadi ketika kita memproses sebuah data. Nah, jadi teman-teman mungkin familiar ya dengan beberapa istilah seperti big data, kemudian data analitik, yang sekarang banyak sekali diperbincangkan gitu ya di dunia teknologi. Nah, jadi alur dari proses data itu kita dimulai dari data mentah atau raw data. Jadi biasanya raw data ini didapatkan dari berbagai sumber gitu. Misalkan teman-teman punya file Excel yang isinya banyak sekali data, atau mungkin mengambil sumber dari internet gitu ya, dari API sebuah data yang di-share oleh instansi tertentu dan lain sebagainya. Nah, kemudian data tersebut nantinya akan disimpan di sebuah basis data. Nah, setelah disimpan secara terstruktur di basis data, kita bisa melakukan pengolahan, manipulasi melalui machine learning. Nah, setelah kita sudah mengolah datanya sesuai dengan kebutuhan, kita bisa menyajikan sebuah informasi. Nah, biasanya informasi ini bisa diubah bentuk, bukan hanya teks gitu ya. Misalkan teman-teman ingin mengekspornya menjadi file Excel atau file CSV dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, mungkin di sini, di kelas fundamental ini, nanti kita hasil akhirnya akan mencoba mengolah data mentah dari file CSV yang kita olah langsung ke machine learning-nya ya. Jadi kita belum belajar ke basis data, tapi kita langsung membaca data mentahnya melalui machine learning menggunakan library yang ada di Python. Kemudian kita menyajikan informasinya seperti itu. Jadi di sini yang pertama adalah masih dasar ya. Jadi kita mulai dari mengenal apa itu Python. Karena Python ini nanti yang akan kita gunakan untuk membangun machine learning-nya. Ya, jadi mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah punya pengalaman dalam pemrograman, ada yang belum. Jadi Python ini adalah salah satu bahasa yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah struktur algoritma pemrograman ya. Jadi kita bisa melakukan kalkulasi, bisa menampilkan teks, bisa memasukkan data, kemudian mengeluarkan tampilan tertentu, itu menggunakan Python. Nah, nanti silahkan teman-teman mendownload terlebih dahulu Python-nya di www.python.org/download. Nanti setelah di-download, silahkan diinstal terlebih dahulu. Kemudian untuk video tutorialnya, teman-teman sudah tersedia di YouTube Camp44 Academy. Jadi silahkan disimak terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti kita akan mencoba membuat program Python pertama kali nih. Jadi gimana sih cara memulai membuat Python? Setelah instalasi ya teman-teman. Kita mungkin langsung praktik saja. Jadi di sini kita menggunakan text editor Visual Studio Code. Teman-teman nanti bisa install dulu bagi yang belum. Jadi langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuka Visual Studio Code-nya. Jika sudah terinstall, maka akan tampil di device teman-teman ya. Bisa langsung di search Visual Studio Code seperti itu. Nah, jika sudah dibuka, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita bisa mulai membuat program Python-nya. Nah, untuk pertama kali, bagi yang masih baru pertama kali membuat ya, kita bisa lakukan klik file, kemudian new file, atau bisa secara otomatis menggunakan tombol Ctrl+N. Kemudian kita simpan Ctrl+S atau mungkin di file save ya, di dalam directory atau folder yang kita butuhkan. Nah, misalkan di sini saya menyimpannya di folder
users ya, di users, kemudian di dalam folder admin. Nanti teman-teman silahkan bisa membuat directory lagi di dalamnya. Misalkan di sini saya membuat directory Python. Nah, kemudian akan saya beri nama misalkan hello. Jangan lupa untuk mengubah file tipenya menjadi Python. Bentar, kita bisa cari. Kemudian di save. Di sini kita sudah memiliki satu file Python. Nah, kemudian kita akan coba menampilkan sebuah teks, misalkan di sini print program pertama. Kita bisa langsung gunakan print, kemudian kita tuliskan teks yang akan ditampilkan itu apa. Misalkan di sini program pertama. Kemudian kita save. Nah, teman-teman, untuk di Visual Studio Code ini nanti ada beberapa shortcut yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama untuk melihat terminal atau cara kita mengeksekusi program itu dengan CTRL plus tanda petik atas. Nanti akan secara otomatis tampil di bagian bawahnya seperti ini, terminal yang dapat kita gunakan untuk mengeksekusi programnya. Nah, di sini secara otomatis folder yang dibuka adalah folder di device C kita, users admin. Nah, kita perhatikan ini adalah letak file kita ya. Jadi setelah folder admin, kita tadi membuat sebuah folder bernama Python. Maka kita harus masuk dulu ke folder Python-nya. Setelah masuk ke folder Python, nah baru nih kita bisa mengeksekusi file-file Python yang ada di dalamnya. Misalkan untuk hello.py, caranya adalah dengan mengetikkan python hello.py. Nah, maka di sini akan tampil teks yang kita print atau kita tampilkan, yaitu program pertama. Jadi teksnya ini sesuai dengan kebutuhan, teman-teman bisa membuat teksnya itu secara statis menggunakan tanda petik. Misalkan, jika teman-teman ingin menggabungkan antara teks biasa atau teks yang statis gitu ya dengan sebuah nilai yang dinamis, itu bisa menggunakan koma. Seperti ini contohnya. Misal kita memiliki nilai B yaitu bernilai 5, kemudian kita ingin mencetak teksnya itu angka pertama, kemudian kita ingin tampilkan angkanya itu berapa. Nah, karena angka 5-nya sudah kita simpan ke B, maka yang kita tulis di sini bukan 5 ya, tapi B. Jadi kalau misalkan nanti B-nya diganti angka berapapun, maka secara otomatis yang akan ditampilkan adalah angka tersebut. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman sudah melakukan sebuah baris eksekusi, bisa klik tombol panah ke atas, kemudian di enter, maka di sini akan tampil angka pertama yaitu 5. Nah, misalkan kita ingin ubah menjadi 100, tapi kita nggak perlu melakukan perubahan di B-nya ya, karena itu dinamis. Kita bisa ulangi, maka angka pertamanya adalah 100, seperti itu. Kita lanjut. Nah, kemudian di Python ini kita bisa melakukan kalkulasi dan melakukan input-output. Jadi kita bisa melakukan kalkulasi angka yang statis, misalkan kita sudah tentukan nih angkanya 9, kemudian kita ingin jumlahkan. Atau mungkin angkanya belum kita tentukan, tapi ingin kita masukkan lewat keyboard. Nah, maka kita akan menggunakan input. Kita coba langsung. Sini saya sudah memiliki file bernama molepython.py. Di sini teman-teman perhatikan terlebih dahulu di baris kedua sampai ketiga. Di sini sudah ditentukan ya. Jadi A-nya itu adalah 5 plus 5. Kemudian tampilkan A-nya. Nah, kita kembali lagi ke shortcut-nya.
teman-teman misalkan ada baris kode yang ingin dimatikan terlebih dahulu, supaya ketika dieksekusi itu tidak tertampil, itu bisa menggunakan tombol CTRL plus K plus C secara bersamaan. Jadi misal ini saya ingin matikan dulu, di blok, kemudian Ctrl KC-nya ditekan secara bersamaan. Nah, kita coba eksekusi untuk kalkulasi sederhananya dengan cara yang sama, menggunakan Python, kemudian nama filenya mulai python.py. Maka di sini akan tampil angka 10, karena 5 tambah 5 sama dengan 10 ya, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya, di sini sudah cukup mudah, teman-teman pasti bisa mengikuti. Kita akan coba untuk meng-uncomment baris kode yang ingin kita nyalakan kembali dengan menggunakan shortcut CTRL plus K plus U. Kita blok, kemudian tekan bersamaan. Ya, jadi angka 5 yang tadi kita kalkulasikan itu secara statis ya sudah kita jumlahkan gitu secara pasti. Tetapi kita ingin coba nih gimana ya mengkalkulasikan angka, tetapi angkanya itu kita input melalui keyboard. Jadi di baris ke-6 nanti kita harus melakukan inputan dulu, misalkan angka pertama, kemudian di baris ke-7 kita inputkan angka kedua, selanjutnya kita kalkulasikan angka yang kita inputkan pertama dan kedua tadi, baru setelah dikalkulasikan kita print. Kita coba eksekusi. Nah, jadi di sini teman-teman ada kursor yang aktif. Artinya kita bisa memasukkan angka dari keyboard kita. Misalkan saya ingin angkanya adalah 10. Kemudian ditekan enter, lalu masukkan angka keduanya. Misalkan saya ingin angka 5. Kemudian di enter lagi, maka jumlah dari kalkulasi kedua angka tersebut akan tampil seperti itu. Sangat mudah ya teman-teman. Baik, dengan beberapa baris kode tadi sebenarnya teman-teman udah bisa dasar Python ya, udah bisa menampilkan, sudah bisa melakukan input, output, dan kalkulasi matematika. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya pencabangan dan pengulangan. Jadi pencabangan ini adalah kita memiliki suatu kondisi yang mana kondisi itu akan menentukan apa yang akan dilakukan selanjutnya nih gitu. Contohnya di sini teman-teman bisa memperhatikan skemanya ya. Jadi skema dari pencabangan ini adalah seperti ini. Ada keywordnya if, kemudian kondisinya apa. Selanjutnya, jika kondisi ini terpenuhi, apa yang akan dilakukan? Yaitu aksi. Sebagai contoh di sini, ketika kita menginputkan sebuah password atau kata kunci, kemudian kita cek ketika kunci yang dimasukkan adalah tes123, maka lakukanlah print Anda berhasil login. Seperti itu. Kita coba dengan kasus yang lain ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat kita akan mencoba menginputkan sebuah angka, kemudian kita cek apakah angka ini kurang dari 5. Jika kurang dari 5, maka tampilkan angka lebih kecil dari 5. Jika tidak, else ya, artinya kalau else itu jika tidak, berarti selain dari kondisi yang sudah dituliskan, jika tidak memenuhi kondisi ini, apa yang akan dilakukan? Yaitu print angka lebih besar dari 5. Nah, kita coba eksekusi terlebih dahulu. File Python-nya bernama pencabangan.py. Kita masukkan angka misalkan 2. Ketika kita enter, maka hasilnya angka lebih kecil dari 5. Selanjutnya, kita coba lagi dengan angka 8. Maka angkanya lebih besar dari 5. Sudah sesuai dengan kondisinya ya, teman-teman. Nah, tapi kita
ada satu kondisi di mana kita bisa memasukkan angka 5 nih. Misalkan di sini kita inputkan 5. Yang terjadi adalah angkanya lebih besar dari 5, padahal kan sama ya. Nah, untuk itu kita bisa menambahkan sebuah kondisi dengan cara menggunakan elif. Kita buat kondisi khusus ya, di mana jika angkanya sama dengan 5, maka yang dilakukan adalah menampilkan teks angka sama dengan 5. Di sini kita coba eksekusi lagi. Ketika kita masukkan angka 5, maka sudah berubah ya. Jadi kondisinya sudah terpenuhi, yaitu angkanya sama dengan 5. Seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan kondisi, teman-teman. Nanti untuk lebih kompleksnya bisa teman-teman ikuti. Di sini ada beberapa studi kasus. Jadi nanti teman-teman bisa mencoba kondisi-kondisi yang lebih kompleks lagi. Ya, selanjutnya setelah kita bisa mengecek sebuah kondisi, kita ingin bisa melakukan pengulangan nih. Jadi pengulangan ini adalah kita melakukan sebuah aksi yang berulang sesuai dengan range atau batasan pengulangannya, berapa kali sih mau ngulangnya, kemudian apa yang akan dilakukan gitu. Nah, di sini skemanya teman-teman perhatikan menggunakan for. Jadi di sini for C ini adalah variabel bebas ya, maksudnya bisa huruf apa aja, in range, di dalam batasan. Misalkan di sini adalah max. Max ini adalah angkanya. Jadi mau berapa kali batasan mengulangnya. Kemudian aksi. Jadi aksinya apa sih yang akan dilakukan gitu. Jadi misalkan kita geser ke atas nih, teman-teman bisa lihat contohnya. For x in range 10, print x. Nah, maka kita akan mengulang sebanyak 10 kali. Dan hasilnya adalah yang di sebelah kiri ini akan tampil 0, 1, sampai dengan 9. Jadi pengulangan ini memang selalu diawali dengan angka 0, bukan di angka 1. Tapi kalau kita hitung dari 0 sampai 9 ini sudah mengulang sebanyak 10 kali. Jadi sesuai dengan maksnya atau batasan maksimumnya. Kalau kita mencoba di sini, kita memiliki range-nya 5. Kemudian kita akan melakukan print angka sama dengan X-nya berapa. Kita coba eksekusi. Ini teman-teman perhatikan di sini angkanya itu dimulai dari 0 ya, dan diakhiri dengan 4. Tapi dari 0 sampai 4 ini kan sudah mengulang sebanyak 5 kali ya, sesuai dengan range yang sudah ditetapkan. Gitu. Nah, selanjutnya, selain for, kita bisa menggunakan skema pengulangan yang lainnya, yaitu skema pengulangan while. Jadi kalau for tadi kita kan udah tahu jelas ya kapan atau berapa kali kita mau mengulang. Misalkan tadi 10 kali, oke, berarti pengulangannya akan dilakukan sebanyak 10 kali. Atau 5 kali, ya berarti kita akan lakukan aksinya sebanyak 5 kali. Tetapi untuk while ini kita melakukannya saat kita nggak tahu kapan batas akhirnya gitu. Maksudnya adalah kita tidak tahu berapa kali akan mengulang, tetapi kita tahu kondisinya. Jadi dia akan berhenti kapan itu tahu, cuman jumlahnya nggak tahu gitu. Jadi kita bisa menggunakan while, kemudian kondisinya apa, kemudian aksi yang akan dilakukan apa. Kita langsung coba. Di sini
ada variabel penghitungnya sama dengan 1, kemudian maksimumnya 5. Di sini ada skema while-nya. Jadi kondisinya adalah ketika penghitungnya masih kurang dari maksimum, maka lakukanlah print penghitung. Jadi kita akan menampilkan angka 1 ini terus sampai maksimumnya kurang dari 5. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah teman-teman jangan lupa membatasi perulangannya dengan cara penghitungnya ditambahkan 1. Supaya setiap kali pengulangan nanti angkanya akan bertambah 1 terus. Jadi angkanya makin besar sampai dia selesai di angka 5. Karena kalau kita tidak membatasi, bisa jadi pengulangannya ini akan terus-menerus berulang. Jadi nggak berhenti-berhenti. Nah, kita coba. Jadi karena penghitungnya dimulai dari angka 1, maka dia memulainya dari angka 1, teman-teman. Kemudian, kurang dari maksimum, maksimumnya kan 5 ya. Jadi penghitungnya itu ditambahkan angka 1, terus-menerus sampai dengan kurang dari maksimumnya. Jadi batas akhirnya di angka 4. Seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman. Bisa ke kolom chat sebelum kita lanjut ya. Ini masih awal banget, masih mudah ya, bisa diikuti. Oke. Kita lanjut ya. Ya, setelah teman-teman sudah mengetahui tadi pencabangan, pengulangan, kalkulasi, kita selanjutnya akan mempelajari terkait dengan fungsi. Jadi, fungsi ini nantinya kita bisa membuat serangkaian logika atau kalkulasi itu menjadi sebuah satuan gitu. Jadi, misalkan di sini kita ingin melakukan print ya. Di sini teman-teman bisa melihat yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membuat sebuah fungsi, itu kita perlu menuliskan keywordnya dulu, yaitu def. Untuk membuat fungsi di Python kita menggunakan kata def. Kemudian, halo2 ini adalah nama fungsinya. Nah, apa fungsi dari fungsi ini, fungsi halo2, yaitu melakukan cetak, bertuliskan halo. Kemudian ini dari fungsi, semoga kamu selalu ucapannya apa, seperti itu ya. Di sini teman-teman melihat di dalam tanda kurung fungsinya itu ada 2 variabel yang berbeda. Jadi ini adalah inputan yang bisa disertakan dalam aksi yang ada di fungsi ini. Kita coba saja supaya nggak bingung, teman-teman. Jadi di sini contohnya, kita akan menghitung sebuah biaya ya, biaya total dari penggunaan listrik, gitu. Jadi biasanya kan kalau misalkan kita menghitung biaya pemakaian listrik itu berdasarkan KWH-nya. Nah, maka di sini biayanya ada 2 nih. Yang pertama dikenakan biaya KWH-nya, dan yang kedua dikenakan biaya admin. Nah, untuk biaya total yang harus dibayarkan itu adalah jumlah dari hitung biaya KWH-nya dengan biaya adminnya. Jadi di sini teman-teman yang dibuat pertama kali adalah fungsi untuk menghitung biayanya dulu. Yaitu nanti ada variabel KWH, ini kita bisa inputkan angka berapa besar pemakaian listriknya. Kemudian nanti akan dikalikan dengan biayanya, misalkan 100 dalam rupiah ya, misalkan ini 100 rupiah gitu. Nah, kemudian setelah menghitung biayanya, yang selanjutnya kita lakukan adalah menghitung biaya adminnya. Jadi di sini biaya adminnya adalah 1%. Jadi menggunakan 0,01. Nah, 0,01 ini dikalikan dengan biaya KWH-nya tadi yang sudah dikalikan ya. Nah, selanjutnya untuk biaya totalnya itu kalkulasi atau penjumlahan dari hitung biaya dan hitung adminnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kan sesuai dengan cara berpikir kita ketika kita mengerjakan matematika ya. Jadi, fungsi ini
memiliki tujuan gitu ya, yaitu supaya kita bisa memetakan logika matematika itu secara lebih mudah dimengerti. Kalau misalkan kita bisa hitung semuanya, kita kalikan, kita jumlahkan, tanpa tahu itu fungsinya apa, ketika nanti sudah banyak code-nya, maka bisa bingung untuk mencarinya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah jadikan sebuah fungsi, teman-teman bisa tahu nih, oh ya udah hitung biaya, kita bisa tahu dari fungsi hitung biaya. Kemudian untuk biaya adminnya langsung fokus ke hitung adminnya gitu. Oke, sampai di sini. Oke ya teman-teman. Nah, kemudian nanti kita bisa lakukan input melalui keyboard kita untuk memasukkan nilainya ke dalam fungsi ini. Nah, makanya di sini ada di dalam kurungnya ada variabel KWH-nya nih, karena kita akan inputkan secara dinamis melalui keyboard. Nah, selanjutnya setelah sudah di-input nanti akan ditampilkan total biayanya berapa itu hasil dari penjumlahan. Nah, teman-teman di sini lihat kan ya, bahwa yang dijumlahkan ini adalah fungsinya. Jadi kita nggak perlu memasukkan rumus-rumusnya semuanya secara panjang gitu dalam satu baris ini, tapi kita bisa langsung petakan dulu rumus untuk hitung biaya sendiri, rumus untuk hitung admin sendiri, baru nanti digunakan fungsinya di saat menampilkannya. Kemudian kita coba operasikan. Di sini misalkan pemakaian listriknya berapa banyak, misalkan 500 kWh. Maka total biayanya di sini langsung tertera ya 50.500. Yang mana 50.000-nya itu didapat dari biayanya, biaya KWH-nya, kemudian ditambahkan dengan biaya adminnya Rp500, jadi 50.500 seperti itu. Ya, baik. Ini sesi 1 seperti ini, teman-teman.